sekalian, kami dari Akbar dan Wawasan Info. Di sini kami akan membahas mengenai korupsi di bidang sosial dan juga kemiskinan masyarakat. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Di sini saya akan bersama rekan-rekan saya, rekan yang akan membahas materi mengenai korupsi di bidang sosial dan kemiskinan masyarakat. Kabar teman-teman sekalian, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Sebab dari korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau need, dan pengungkapan atau exposure. Keserakahan berperan dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi tersebut. Sedangkan jenis-jenis korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis korupsi antara lain korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, bantuan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi di bidang sosial dan kemiskinan. Korupsi akan menyebabkan kerusakan pada kehidupan sosial masyarakat. Kekayaan negara yang dikorup oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan menggoncang stabilitas ekonomi negara dan meningkatkan lonjakan tingkat kemiskinan. Hal ini akan mengakibatkan gizi buruk karena sebagian besar masyarakat sulit mendapatkan makanan pokok dan mengakibatkan gizi buruk dan meninggalnya bayi, balita, dan ibu hamil serta human development indeks yang rendah. Penyebab korupsi di bidang sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, memiliki sifat yang rakus dan tamak. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Yang ketiga, moral yang lemah. Yang keempat, kebutuhan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak. Yang kelima, kurangnya pengawasan. Yang keenam, lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Yang ketujuh, rasionalisasi. Tensi pelaku korupsi di bidang sosial dan kemiskinan masyarakat. Semua kalangan bisa melakukan korupsi, khususnya mereka yang berkontribusi dalam bidang tertentu. Pada bidang sosial dan kemiskinan, para pejabat atau pegawai negeri, menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, RT atau RW. Misal, dana yang dikuncurkan oleh pemerintah untuk upaya pemberantasan tingkat kemiskinan dalam proses distribusinya tidak dilakukan secara transparan, maka oknum-oknum yang berperan dan tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk memastinya tidak akan tersalurkan dengan baik, dan pemerintah mengalami kesulitan dalam mengendalikan tingkat kemiskinan karena dana anggaran yang disalurkannya dan diterima tidak sesuai. Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang 31 Tahun 1999 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang arti perbuatan korupsi sebagai berikut. Setiap orang yang secara melawan hukum memakai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu substansi usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana kurungan selama 4 kali dan paling lama 20 kali dengan denda sebesar 200 juta rupiah dan pemberantasan sebesar 1 miliar rupiah. Jika terjadinya kasus korupsi dana bansos secara nyata dinyatakan dalam pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 direvisi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memaparkan dia diberikan hukuman minimal tahun penjara 4 tahun dan paling banyak 20 tahun waktu yang lama di penjara. Kemudian denda 200 miliar atau minimum 1 miliar
Pengaturan pidana mati dapat dijatuhi dengan kondisi-kondisi tertentu dengan asumsi bahwa pelanggaran memenuhi unsur sebagaimana pada ayat 1 tersebut. Saksi pidana mati kasus korupsi dana bansos diatur pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa adalah ketika peristiwa alam nasional, kasus pidana yang diulang-ulang, dan ketika suatu negara berada dalam keadaan darurat dengan keuangan dan uang dan waktu di mana negara berada dalam bahaya sesuai dengan pengaturan yang sah. Dampak korupsi di bidang sosial dan kemiskinan masyarakat: yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pemberantasan kemiskinan yang melambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. 4, meningkatnya angka kriminalitas. Dan yang kelima, solidaritas sosial semakin langka. 6, meningkatnya angka kematian pada bayi, balita, dan ibu hamil. Dan yang ketujuh yaitu demoralisasi. Mulai? Oke. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai upaya pencegahan dari korupsi di bidang sosial dan kemiskinan masyarakat. Upaya pencegahan korupsi yang dapat kita lakukan yang pertama adalah dengan diselenggarakannya pendidikan budaya anti korupsi di instansi perguruan tinggi negeri, karena mengingat bahwa banyak sekali para pelaku korupsi adalah berlatar belakang pendidikan yang tinggi. Yang kedua adalah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang ketiga adalah pengawasan lembaga dan masyarakat secara aktif dan juga terpadu. Yang keempat adalah sinkronisasi data penerimaan bantuan atau tunjangan dari pemerintah. Kemudian warga bisa mengambilnya di bank untuk kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan lain-lainnya bisa diberikan kepada langsung oleh penerima. Yang kelima, ada memperluas opsi masyarakat untuk membelanjakan bantuan sembako yang sebelumnya dana kartu sembako hanya bisa dibelanjakan di warung. Sekarang masyarakat bisa membelanjakannya lewat e-commerce. Dan yang terakhir adalah perberat hukuman bagi para pelaku. Kita harus menunjukkan bahwa hukum itu sangat mengerikan bagi para pelaku korupsi, sehingga tidak adanya lagi atau berkurangnya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yang terakhir ini adalah kesimpulan. Dari kesimpulan yang sudah kami jelaskan tadi, kami menyimpulkan bahwa korupsi merupakan kegiatan yang memperkaya diri sendiri dan merugikan negara. Korupsi disebabkan karena kesempatan, keserakahan, dan kebutuhan. Terdapat beberapa macam jenis korupsi, antara lain seperti suap, gratifikasi, pemerasan, dan juga kecurangan. Korupsi di bidang sosial dan kemiskinan tentunya akan membuat kerusakan pada kehidupan sosial bermasyarakat. Hal ini tentunya akan membuat melonjaknya tingkat kemiskinan, kematian ibu dan juga bayi serta balita, serta demoralisasi. Potensi pelaku atau potensi yang seseorang dapat melakukan korupsi di bidang ini adalah semua penjabat publik seperti menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, RT, dan RW. Hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya korupsi adalah dengan cara memberikan pendidikan budaya anti korupsi, lalu dengan cara mensinkronisasikan data yang jelas dan juga bisa mengirimkan dana bantuan langsung ke bank sehingga masyarakat bisa mengambil dana bantuan itu langsung, ataupun bantuan yang diberikan seperti bantuan pokok bisa diberikan langsung kepada masyarakat yang masyarakat yang berhak menerima. Lalu selain itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan lembaga dari masyarakat dan juga serta memperberat hukuman bagi para pelaku korupsi. Selanjutnya adalah saran. Kami sebagai penulis mengharapkan kepada para pembaca dapat mendapatkan manfaat dari apa yang kita susun atau kita tulis. Selain itu, kami berharap supaya pembaca tidak terjerumus ke arah atau sarana korupsi,
Sehingga selain itu juga kami sebagai penulis berharap semoga apa yang kami buat ini bisa bermanfaat dan memperkaya wawasan bagi para pembaca, terkhususnya di bidang korupsi. Baik, sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.